Komnas HAM menyebut hingga saat ini telah memiliki data dan informasi yang mendukung penyusunan konstruksi kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Proses analisis terhadap ponsel tersebut diperkirakan akan memakan waktu hingga 2 hari. Tim Komnas HAM mengumpulkan semua dari bahan-bahan yang pertama, kedua diberikan, dan tadi itu yang ketiga, itu kita akan analisis di internal. Setelah itu kita mungkin baru bisa membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tapi tentu saja memang bahan-bahannya memberikan semakin banyak informasi, data-data yang memperterang masalah ini. Saudara, Komnas HAM telah menerima 5 lagi ponsel sitaan dari tim Cyber Polri. Bagaimana proses analisis terhadap data yang ada di telepon seluler tersebut? Rekan saya jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani berada di kantor Komnas HAM. 5 ponsel, Anda bisa menjelaskan Putri apa saja yang didapat oleh Komnas HAM terkait 5 ponsel ini? Iya, selamat petang Aiman dan juga saudara. 5 ponsel ini memang menjadi 5 ponsel yang melengkapi, ada total 15 ponsel yang memang akan didalami oleh pihak Komnas HAM. Ini berdasarkan dari data-data yang didapatkan oleh tim siber. Tadi ada pertemuan sekitar 30 menit. Jadi tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mengatakan bahwa tim siber sekaligus memberitahukan terkait dengan data-data dari alat komunikasi tersebut. Nah, data-data apa? Tentu saja adalah dari segi percakapan baik secara pribadi maupun dalam grup WhatsApp. Begitu, ini yang menjadi raw material yang nantinya akan diolah untuk Komnas HAM bisa membuat terang lagi begitu untuk pengungkapan dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tentu konstrain waktu, Aiman dan juga saudara, ini menjadi penting, jadi nanti akan didalami tidak hanya dari percakapan yang ada di hari H atau di tanggal 8 Juli waktu itu, tetapi juga di 3 hari sebelum, bahkan sampai 1 bulan sebelum. Jadi nantinya akan ada data yang cukup banyak, tidak hanya dikumpulkan dari saksi-saksi maupun keluarga, tetapi juga dari data-data yang didapatkan dari alat komunikasi ini. Nah, selain itu Aiman dan juga saudara juga akan didalami soal kode-kode maupun juga clue yang ditulis begitu, bisa saja di dalam ponsel tersebut soal bagaimana antara ajudan dengan pimpinan seperti itu, dan nantinya untuk proses pendalaman ini akan memakan waktu sekitar 1 sampai 2 hari. Kemudian milik siapa saja 5 ponsel ini memang yang tadi tidak dijelaskan secara gamblang, tapi yang pasti tentu saja 5 ponsel ini menjadi 15 bagian dari ponsel yang memang dimiliki oleh mereka-mereka yang diduga punya keterlibatan dalam pusaran kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat ini. Untuk penyimpulan secara menyeluruh ini nanti akan menunggu tidak hanya dari segi pendalaman ponsel ini saja, tetapi juga nanti menunggu bagaimana hasil uji balistik maupun juga hasil otopsi ulang yang dilakukan yang memang memakan waktu sekitar 8 minggu. Hasil dari pendalaman alat komunikasi ini menjadi penting, Aiman dan juga saudara, karena tadi juga dari pihak Komnas HAM juga menduga adanya pengaburan fakta seperti itu kalau dilihat dari bagaimana keterangan saksi-saksi yang terus berubah-ubah kalau juga kita pantau saat ini, dan nantinya juga hasil dari pendalaman ini nantinya akan menjadi bekal bagi Komnas HAM apabila nanti akan melakukan penyelidikan lebih dalam di tempat kejadian perkara atau TKP. Aiman. Tentu menjadi pertanyaan juga, selain menganalisa data ponsel, Komnas HAM juga melakukan analisa uji balistik dan pemeriksaan Verdi Sambo. Uji balistik terkait dengan peluru berasal dari senapan mana, lalu arahnya dan lain sebagainya. Apakah ada agenda informasi soal ini? Ya, benar sekali Aiman dan juga saudara. Memang uji balistik inilah yang tadi juga sempat disebutkan oleh pihak Komnas HAM bahwa ini yang akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni pada hari Rabu, tetapi untuk jam pastinya memang belum diketahui secara pasti, tapi yang pasti akan dilakukan besok begitu. Ini untuk mengetahui lebih terang lagi seperti apa senjata yang digunakan dan segala macam begitu yang memang menjadi materi dari uji balistik tersebut untuk membuka di balik kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian juga terkait dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo, benar karena ini tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa Irjen Verdi Sambo diagendakan akan diperiksa sekitar hari Kamis atau lusa begitu, tetapi untuk tempat pastinya memang belum diketahui secara pasti, karena kita ketahui saat ini Irjen Verdi Sambo juga tengah berada di Makobrimob Kelapa II Depok, tapi yang pasti pihak Komnas HAM mendorong supaya pemeriksaannya ini bisa dilakukan langsung di Komnas HAM. Yang menarik juga, Aiman dan juga saudara, tidak hanya uji balistik maupun juga pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo, tetapi Komnas HAM juga akan menjadwalkan pemeriksaan maupun pendalaman kepada istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, dan saat ini dari pihak Komnas HAM tengah berdiskusi dengan Komnas Perempuan metode apa
apa yang akan digunakan. Apalagi Putri Chandrawati ini diketahui menjadi terduga dari korban pelecehan seksual, sehingga harus berhati-hati karena asumsinya adalah tengah mengalami trauma begitu. Tapi memang untuk jadwal pastinya, untuk harinya, jamnya, dan lain-lain ini yang nanti perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Komnas HAM. Tetapi yang pasti agenda dari Komnas HAM 3 tadi, yakni uji balistik, pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo dan juga istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Aiman. Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Komnas HAM Jakarta. Saudara, fakta penyebab kematian Brigadir Yosua satu persatu mulai terkuak. Di sisi lain, hari ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan asesmen atau penilaian psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Asesmen berkaitan dengan permohonan Putri sebagai korban pelecehan seksual. Satu persatu fakta kasus pembunuhan Brigadir Yosua mulai dibuka tim Sus Polri. Di sisi lain, hari ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK melakukan asesmen atau penilaian psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Asesmen psikologi dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo berkaitan dengan permohonan Putri sebagai korban pelecehan seksual. Yang bersangkutan diduga sebagai korban. Nah, kita kan harus berpersepsi bahwa yang bersangkutan korban dulu. Nah, untuk melakukan asesmen terhadap korban, LPSK itu tidak kaku, harus di kantor juga sebetulnya. Dan ini bukan terjadi terhadap kasus ini aja, semua kasus. Harus terorisme, kekerasan seksual, perdagangan orang seperti itu, kita tentukan tempat yang paling nyaman untuk dia bisa memberikan keterangan. Nah, karena kita harus mempertimbangkan itu, sensitif kita. Nah, tetapi kalau dalam hal ini, karena sudah berapa kali kita ketemu, kemudian kita undang juga ke sini, belum bisa, ya udah kita coba untuk bisakah dilakukan di tempat yang membuat dia nyaman. Nah, itu disampaikan oleh yang bersangkutan. Apa yang akan jadi muatan pertanyaannya nanti dan teknik psikolog seperti apa. Ya, lebih banyak wawancara sebetulnya dan pengamatan. Selain bertemu istri Verdi Sambo, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menemui tersangka pembunuhan Barada Eliezer di Bareskrim Polri. Selama kurang lebih 2 jam, LPSK meminta keterangan Eliezer yang mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku. LPSK bersama penyidik akan mengkaji hasil asesmen hari ini. Keterangan Barada Eliezer berubah 180 derajat dari awal kasus. Di berita acara pemeriksaan baru Eliezer oleh tim Sus Polri, Barada Eliezer mengaku tidak ada baku tembak antara dirinya dengan Brigadir Yosua. Namun ia menembak Yosua atas perintah atasan. Eliezer pun ajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku. Itu namanya bukan tembak-menembak, tapi tembak-tembak. Ya, namanya kepolisian, dia harus patuh sama perintah atasan. Barada Eliezer juga menulis permintaan maaf untuk keluarga Brigadir Yosua yang dikirim melalui kuasa hukum. Selesai menerima surat, pihak keluarga mengatakan telah memaafkan Barada Eliezer. Saya mengampuni dia, saya memaafkan dia, tapi kita ini kan di negara hukum. Tentu ya sesuailah berjalan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Soal permintaan dia saya maafkan. Saya diajarkan di agama saya memaafkan. Sementara itu keluarga Barada Eliezer menyerahkan proses hukum kepada polisi. Mereka mengaku kaget dan tak percaya Eliezer menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kesalahan Baradae, kami keluarga hanya menyerahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menolong, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan akan beracara. Kalau keseharian dia anak baik. Terakhir, tim khusus atau tim sus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono telah memeriksa maraton Irjen Verdi Sambo di Markas Komando atau Makobrimob. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sore ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan nama-nama tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Akankah nama tersangka itu adalah Irjen Verdi Sambo? Kita akan menganalisanya bersama pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan penasihat hukum keluarga Yosua Nelson Simanjuntak. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam, Mas Aiman, selamat malam Mas Nelson. Ya. Bung Nelson, apakah Anda sudah mendengar informasi terbaru soal rencana konferensi pers Kapolri yang akan digelar lepas maghrib ini? Masih di mute kelihatannya Bung Nelson. Baik, sudah ya? Oke. Silakan. Kalau informasi
baik dari Divisi Humas, jam 16 lewat. Nah ini, sekarang udah sampai sore, maghrib, malam, tetap bahasa kita adalah menunggu kepastian. Demikian. Anda sendiri belum pernah mendapatkan informasi secara resmi misalnya? Tidak ada ya? Tidak pernah ada. Ini tampaknya suatu hal yang dihindari untuk penasihat hukumnya. Karena dari kami, halo? Iya, silakan Bung Nelson. Yang kami sampaikan selalu on time, on schedule, fresh from oven. Demikian. Oke. Pihak keluarga juga tidak ada informasi soal ini? Sorry, kok tidak kedengaran? Sudah jelas mendengar Halo? saya, Bung Nelson? Sudah jelas? Baik, kita ke Kang Asep dulu. Kang Asep, saya tidak tahu apakah terkait atau tidak dari penggeledahan yang saat ini dilakukan oleh Bareskrim Polri yang begitu dijaga ketat. Mungkin Kang Asep juga sempat melihat layar Kompas TV beberapa waktu lalu ya. Ada beberapa. Saat ini mungkin masih berlangsung. Tadi kita juga sudah live di sana sejak pukul sekitar 3 sore tadi. Pertanyaan saya, apakah ini terkait dengan konferensi pers yang akan digelar Kapolri nanti malam? Pasti Mas Aiman. Karena gini kan, penyidikan itu kan tindakan ya, pengumpulan alat bukti dan keterangan supaya delik ini tindak pidana terang. Nah, kalau sekarang kita ikutin yang akan mengumumkan seorang petinggi tertinggi di kepolisian, Kapolri, berarti yang diumumkan kan bukan sembarangan. Artinya petinggi juga gitu yang diumumkannya kan. Kita logikanya kan nggak mungkin. Soalnya penyidik tertinggi loh. Ini kalau penyidik tertinggi kan nggak sembarangan. Dan Kapolri maksudnya ya? Iya kan yang ngumumkan Kapolri. Kalau ngumumkan Kapolri masa ngumumkan ya Kapolsek aja kalau tindak pidana pencurian nggak pernah ngumumkan. Nah, kalau seorang ngumumkan Kapolri ya pasti kan yang diumumkannya penting gitu kan. Nah kita tunggulah ya. Saya katakan kan detik-detik menentukan jantung ini akan berdetak, semua akan terkuak. Oke, jadi Anda menduga kalau Kapolri yang mengumumkan, karena Kapolri adalah penyidik paling tinggi di kepolisian. Penyidik ya tentu ya, Kapolri juga penyidik. Ya gini Mas Aiman. Iya silakan. Ya kan di Polri ini kan ada humasnya ya, divisi humasnya, Karopenmas. Nah sekarang yang ngumumkannya Kapolri. Ya apa artinya jubirnya, apa arti humasnya? Kalau Kapolri yang ngumumkan kan ini berita penting. Yang Pak Nelson tuh, opung saya ini senyum-senyum aja nih opung ini kan. Ya, nah, kita nunggu habis maghrib lah. Iya. Dan kalau boleh saya katakan, artinya Anda mengatakan tadi ada hubungan dengan penggeledahan, artinya yang akan diumumkan pasti mengandung peran dari Irjen Verdi Sambo. Anda menduga seperti itu, Kang Asep? Mas Iman, sebenarnya udah terang kan ketika diumumkan dengan dakwaan pembunuhan beserta ya 55 JIS, 56 bantuan, kemudian diikuti ada 25 tanda petik Polri ya, bahkan diBrimobkan, di Makobrimob, itu tandanya apa? Bahwa itu semakin terang. Nah, apalagi terakhir ini sangat saya senang sekali ya, itu maaf ya temannya Bang Nelson pengacara tuh, pengacara juga seorang psikolog ya, Bang Jumara ini bagus sekali kan menerangkannya bagaimana menjelaskan daripada dia beban, dia takut dosa ya, dia menjelaskan semua peristiwa itu kan yang ada di situ adalah ya. Nah ketika menjelaskan setidak-tidaknya dia menentukan, ketika dia menentukan apalagi dia minta JC, semakin terang Mas Aiman. Ya. Jadi seperti besok Lebaran hilalnya udah kelihatan di jidat saya. Baik, tapi kan itu baru satu pernyataan. Kalau satu pernyataan kan barang bukti minimal 2. Kalau pernyataan Barada Eliezer iya betul. Tapi ada kemudian yang lain-lain yang harus kemudian dibuktikan. Pasal 185 ayat 6 ya, ketika dinilai peristiwa itu kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lain dan alat bukti dengan barang bukti. 3, latar belakang kesaksian itu ya. Jadi ketika kesesuaian di peristiwa itu sekarang kan nampak ya, semua dari awal itu kejadian, lokus tempusnya udah jelas kejadiannya, waktu jelas, CCTV menunjukkan, yang ada orang di situ sudah mengatakan. Jadi kesesuaian pasal-pasal yang sudah tersusun ini sudah nampak Mas Aiman. Apalagi tadi sekarang hari ini ya, kita berharaplah mudah-mudahannya, puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, ya akan nampak itu hilal ini. Nah hilal ini kan ya sudah katakan kan, saya sering nyindir tuh Bang Nelson jangan terlalu cepat-cepat. Kalau orang tua emang cepat, kalau anak muda pengennya nggak lama gitu. Kan lama-lama lah daripada gancang-pincang. Hari ini kan pas 30 hari nih peristiwa yang terlalu pembunuhan yang cepat itu ada justru peristiwa ini yang menarik perhatian loh. Persis sebulan hari ini ya, 8 Juli dengan 9 Agustus ya, kurang lebih 31 hari, sebulan lah kurang lebih.
Ini yang kemudian menjadi sebuah tonggak. Apakah nanti akan diumumkan hal yang besar, dan Kang Asep mengatakan bahwa yakin akan ada hal besar yang diumumkan oleh Kapolri. Meskipun kita tentu harus menunggu apa pengumuman yang tadi. Meskipun juga tadi disebutkan bahwa ini pasti terkait dengan peran Verdi Sambo. Apakah etik atau pidana, tidak ada yang tahu. Nanti kita akan dengarkan sama-sama setelah lepas maghrib ini. Saya ke Bung Nelson. Bung Nelson, Anda pasti mendengar kabar terkait dengan Barada Eliezer yang akhirnya membuka hal yang sesungguhnya. Tentu Anda bereaksi, keluarga maksud saya, bereaksi soal ini. Reaksi apa yang kemudian muncul dari pihak keluarga setelah mendengar Barada Eliezer membuka seluruh yang terjadi? Iya, masih di mute Bung Nelson. Bung Nelson? Ya, silakan. Dari awal ini langganan dengan Kompas TV ini, saya katakan ini pintu masuk, pintu gol pertama. Sekarang udah pintu gol kedua. Kenapa Anda katakan pintu gol pertama, pintu gol kedua? Anda bisa menjelaskan itu? Nah, sudah ketemu Barada E. Sudah, ini pintu masuk. Ini pintu awal. Sudah ngaku, sudah nyanyi. Bukan tembak-menembak. Masih ada di belakang lagi. Masuk lagi alfabet. Pintu Barada RR. Pintu apa lagi itu? Sudah banyak ini. Belum lagi kemarin ke ke Brimob segala macam, kekeliruan atau benar. Cukup panjang ini sudah. Namun apapun namanya, hukum itu tolong dibuat menjadi batu karang yang teguh. Bukan menjadi tempat persembunyian ini Bung Aiman, supaya kita memahami hukum itu adalah tidak hanya tegak lurus ke atas ke bawah, tetapi hukum itu adalah memberikan aspek keadilan yang nyata. Ini yang paling penting. Yang kedua, momen 1 bulan lebih loh. Bapak Presiden melengkapi keempat. Waduh, 1, 2, 3, 4. Kawan itu sudah diperiksa 4 kali katanya. Di Polres, di Polda, di Mabes. Jadi saya pikir jelas, terang benderang. Prof. Asep tadi sudah mengatakan alat bukti, dokumen apa, sudah lama kami persiapkan. Ini alasan kami. Ya, dan ini saya ingin mengajak juga Bung Nelson dan juga Bung Kang Asep. Ini ada penggeledahan yang terbaru di rumah yang diduga merupakan rumah Irjen Verdi Sambo. Yang kita ketahui pertama kali kan rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3. Lalu ada juga di Duren 3 juga, yakni adalah rumah pribadi di Jalan Saguling, Kompleks Pertambangan. Dan kali ini yang ada di layar ini adalah rumah yang diduga Irjen Verdi Sambo, rumah Irjen Verdi Sambo di kawasan Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Masih satu lingkungan sesungguhnya, sekitar Mampang Duren 3 ya. Dan tidak terlalu jauh, mungkin sekitar, ya mungkin di bawah 2 km, sekitar 2 km jaraknya. Belakang rumah saya, Mas Aiman. Oh iya, dekat rumah Kang Asep ya, di Mampang. Ya, Mampang, Bejaten. Kompleks Polri. Tanggal loh. Ini rumah yang baru yang sebelumnya belum pernah disebutkan dalam proses sebelumnya. Bung Nelson juga belum pernah mendengar soal ini ya? Baik, saya harus katakan begini ya. Diulangi lagi. Antara Anyer dan Jakarta. Oke, baik. Nanti kita akan jelaskan selepas azan maghrib, Bung Nelson. Saya ingin Anda mungkin juga punya informasi soal ini terkait dengan rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Kita akan kembali sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita sejenak akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Siap.
Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya lanjut menuju ke Bung Nelson. Bung Nelson masih bersama saya? Siap. Iya, Bung Nelson, ini informasi terbaru ini karena ada rumah lagi yang kemudian digeledah terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Dan rumah itu informasinya adalah rumah milik Irjen Verdi Sambo di kawasan yang terbaru. Kalau sebelumnya disebutkan 2, di Duren 3 ada 2, sekarang ada 1 lagi di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Bung Nelson sempat mendengar soal ini? Baik, terima kasih Bung Aiman. Ya. Setiap lokasi rumah, Duren 3, ada Saguling lagi, ini sebenarnya sudah terlintas selama ini. Hanya follow up-nya tidak pernah diinfokan. Malah saya melihat 1 hari 2 hari ini sebuah lagu bagus dari The Lloyd yang judulnya Apa Salah dan Dosaku. Itu rumah dikawal, diapain untuk apa? Ada pakai kendaraan taktis, senjata ini. Besok yang baru menurut Pak Aiman di kesana lagi. Bukan itu. TKP itu sudah berharu biru dia. Dan sudah ada bahan-bahan bukti yang tersimpan rapi. Sampai 25 itu perwira-perwira menengah tinggi diamankan. Ada apa? Kalau hanya rumah dia hanya saksi bisu. Di rumah manapun nanti izinkan saya mengatakan antara Paris Dakar. Ini belum tuntas Magelang Jakarta itu. Dari awal. Magelang Jakarta maksudnya belum tuntas seperti apa Bung Nelson? Iya, kalau lokasi-lokasi, lokus delikti, tempus delikti ini belum berakhir itu. Bukankah kemudian Komnas HAM, ya memang ini masih dalam proses penyelidikan, tapi disebutkan bahwa ketika sampai di rumah Saguling sebelum menuju ke rumah dinas di Duren 3 ya, itu masih tertawa-tawa, Brigadir Yosua masih ada. Artinya kan sempat disebutkan misalnya proses terbunuhnya kemungkinan ada di perjalanan Magelang Jakarta terbantahkan. Lalu ada apa dengan perjalanan Magelang Jakarta pada waktu itu adalah ada Ibu Putri, ada Brigadir Yosua, ada Barada Eliezer juga, dan sejumlah ajudan yang lain. Nah, Bung Aiman sudah punya jawaban itu.
Nilai 90 itu dari saya. Ya. Nah, itu Panggung banget nggak ada 100. lagi. Sudah. Gimana jadi? Maksudnya gimana, Bang? Nggak tahu saya lembaga-lembaga komisioner apa. Tetap tangan penyidik yang akan menuntaskan ini sebagaimana tupoksi mereka. Tata satu-satu. Dari mulai perjalanan ini. Di mana lagi? Apakah ada nanti lokus tempus yang baru? Kita lihat pelan-pelan. Dari kami. Kuasa hukum keluarga Brigadir J yang sudah tenang di alamnya akan mengikuti pelan-pelan di mana, bagaimana, dan ada apa dengan ini semua. Demikian. Jadi pengacara dari keluarga Yosua menduga bahwa ada hal yang penting dari perjalanan Magelang Jakarta. Pasti. Kami tidak akan mendahului, biarkan perjalanan dari penyidik itu yang kita percaya sepenuhnya. Di bawah sumpah lo itu. Sampai kalau dilihat apa yang ada, yang sempat tinggal di Duren 3, periksa semua itu. Kalau berlanjut lagi ya, Bung Aiman sudah mengatakan di video tertawa-tertawa, di mana pertama sekali pemberhentian strategis, baru kemana lagi, kita ikuti secara perlahan-lahan, tapi pasti. Jadi informasi apa yang Anda dapatkan, pengacara dapatkan antara Magelang dan Jakarta, perjalanan itu? Cukup banyak, di laporan itu sama kami sudah sampaikan, termasuk rincian-rinciannya. Tinggal benar tidaknya dibuktikan. Oke. Jangan, ya. Saya harus katakan ini adalah versi dari pihak pengacara. Anda keberatan untuk menyatakannya? Anda keberatan untuk menyampaikannya? Belum waktunya, karena semua sudah kami masukkan di dalam laporan. Tidak akan tugas kami berikutnya untuk menindaklanjutinya. Demikian. Artinya perjalanan Magelang Jakarta menjadi titik penting proses, saya harus katakan ya, pembunuhan dari Brigadir Yosua. Mari kita lihat sama-sama pelan-pelan. Apakah berakhir di satu titik atau memang finishnya bagaimana, kami ikuti, dan tentu kebenaran materialnya akan sama-sama ikut kita membuktikannya. Oke, baik. Saya ke Kang Asep nanti. Kang Asep, ada komentar soal ini perjalanan Magelang Jakarta meskipun secara CCTV sampai di rumah Saguling ya itu tertawa-tertawa, Brigadir Yosua masih hidup. Ternyata ada hal yang belum terungkap dari perjalanan Magelang Jakarta. Kang Asep. Ya kalau saya tahunya perjalanan Bandung Jakarta. Kalau Opung walaupun orang Medan mungkin lebih tahu tuh Magelang Jakarta. Saya nggak tahu Jakarta apa yang terjadi. Tapi kalau kita ikutin CCTV sekitarnya kan mereka dari Jakarta beberapa rombongan dan pesawat dan sebagainya, kita ikut CCTV ya dari Komnas SK. Ya mereka udah tertawa, mereka PCR dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau sekali lagi saya tahunya Bandung Jakarta. Kalau Magelang Jakarta saya tidak tahu. Saya tidak berani mengatakan karena saya tidak tahu. Mohon maaf. Opung mungkin lebih tahu, Opung Nelson. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Kita akan kembali bersama dengan sejumlah informasi lain terkait dengan pengumuman yang ini kalau selepas maghrib, sekarang udah masuk selepas maghrib, meskipun nanti sampai pukul 19 juga selepas maghrib sampai sebelum Isya. Apakah kemudian nanti lewat pukul 7 atau tidak tentu tidak ada yang tahu. Tapi rasanya kita akan coba untuk melihat bagaimana situasi di lokasi Mabes Polri di sana. Kita akan melihat nanti bagaimana kemudian proses persiapan dari konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita akan kembali saudara saat lagi. Lepas jeda kami akan kembali dengan Sapa Indonesia Malam. Di Jalan Saguling dan juga Jakarta Selatan hingga saat ini terlihat tim dinamis Brimob dan juga polisi berseragam lengkap membawa senjata berlaras panjang masih terus melakukan penjagaan di sekitar kawasan kediaman pribadi Polsek Sambo sejak pukul 13.20 waktu Indonesia Barat tadi. Tidak hanya itu, polis lain atau garis polisi juga terpasang juga dengan
mobil taktis yang masih terus berjaga di sekitar kawasan kediaman pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Tadi kami juga melihat kendaraan taktis ini diminta untuk mendekat ke kediaman pribadi Irjen Pol Verdi Sambo di kediamannya tepatnya di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara itu, tim kuasa hukum Putri Chandrawati, salah satunya Arman Hanis juga terpantau hadir untuk menemani kliennya. Dan hingga kini kami masih menunggu keterangan dari tim kepolisian terkait olah pemeriksaan yang dilakukan tim Inafis di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Secara terpisah kami juga mendapatkan informasi dari LPSK. Tadi pihaknya mengatakan keadaan Putri masih sulit untuk memberikan keterangan kepada awak media. Namun sedikit demi sedikit LPSK dapat mewujudkan Verdi Sambo untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi di Polres Irjen Pol Verdi Sambo di Jakarta Selatan. Apakah peristiwa ini penetapan tersangka? Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sedang mengkaji kemungkinan Barada Eliezer menjadi justice collaborator. Pengajuan menjadi justice collaborator ini berkaitan dengan sejumlah keterangan baru yang disampaikan oleh Bayangkara II atau Barada Eliezer. Barada Eliezer, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keinginan itu seiring dengan pengakuan baru dari Barada Eliezer terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Pada 11 Juli lalu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut ada baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Juga disebutkan Brigadir Yosua melepas 7 tembakan, sementara Barada Eliezer mengeluarkan tembakan 5 kali. Namun pada 8 Agustus lalu, melalui penasihat hukumnya, Barada Eliezer menyebut tidak ada baku tembak dalam peristiwa itu. Itu juga udah dituangkan gitu ininya, kejadiannya di lantai pertama dekat tangga dan ya sebenarnya ada tembak menembak, sebenarnya nggak ada. Bagaimana? Tidak terjadi tembak menembak. Tidak terjadi tembak menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Selain itu, polisi menyebut motif penembakan Barada Eliezer adalah membela diri. Namun dalam berita acara pemeriksaan, Barada Eliezer mengaku diperintah atasannya untuk membunuh Brigadir Yosua. Yang saya sampaikan adalah bahwasannya ada perintah dari atasan. Oke. Bahwasannya siapanya itu adalah kewenangan penyidik untuk menyampaikan, Pak. Di sini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemui Barada Eliezer di Bareskrim Polri. Selama kurang lebih 2 jam, LPSK meminta keterangan Eliezer yang mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang akan mengungkap fakta kasus tewasnya Yosua. Ya, terkait justice collaborator. Kan sebetulnya di awal dia sebagai saksi kan. Saksi kemudian berubah jadi tersangka. Kalau dia posisinya jadi tersangka ya tersangka saja, posisi status hukumnya tersangka saja. LPSK nggak bisa lindungi itu. Sesuai aturan di LPSK, untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku, syarat pertama adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Kemudian memberikan keterangan yang relevan untuk mengungkap tindak pidana serius. Bukan pelaku utama, dan adanya ancaman nyata terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya. Merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jika permohonan Eliezer untuk jadi saksi pelaku dikabulkan, Eliezer bisa memperoleh keringanan pidana. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Barada Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Selain itu, Barada Eliezer juga mengajukan perlindungan diri sebagai saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Apakah keinginan berkaitan dengan sejumlah fakta baru yang diungkapkan Barada Eliezer dan membelokkan semua fakta yang kemudian disampaikan sebelumnya? Salah satunya adalah perintah atasan untuk membunuh Brigadir Yosua. Kita tanyakan kepada Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK. Selamat malam, Bung Maneger. Iya, masih di mute kelihatannya. Kang Asep juga masih ada di sini. Bung Maneger? Masih di mute? Sudah bisa mendengar? Oke, Assalamualaikum Kang Aiman. Iya, ini juga sekaligus juga. Baik. Iya, Barada Eliezer mengajukan sebagai justice collaborator juga saksi. Saya boleh katakan ya, saksi kunci
dari kasus Brigadir Yosua. Betul demikian? Mas Aiman, ini kan sudah mengajukan perlindungan ke LPSK sejak 14 Juli yang lalu. Tetapi di perjalanan seperti yang kita tahu, Mabes Polri melalui tim khusus kan mengumumkan perubahan status menjadi tersangka. Pertanyaan kemudian, apakah tersangka bisa dilindungi oleh LPSK? Tentu kita jawab tidak, karena mandat kita itu hanya melindungi saksi korban, saksi pelaku, atau pelapor atau saksi ahli. Baik, kita akan menuju ke Mabes Polri sebentar, Bung Madegar. Baik, siap. Iya, saudara, ini adalah suasana menjelang konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Kami mendengar informasi bahwa konferensi pers akan digelar oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam waktu sesaat lagi. Kita akan tunggu, saudara, persiapan tengah dilakukan terkait dengan pengumuman dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang hendak mengumumkan perkembangan terbaru dari kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Tadi disebutkan oleh Kang Asep Iwan Iryawan, jika Kapolri adalah penyidik paling tinggi di kepolisian, maka pengumuman ini pasti akan mengumumkan hal yang besar terkait temuan atau perkembangan dari terbunuhnya Brigadir Yosua. Kita akan menunggu bagaimana kemudian informasi ini akan disampaikan. Tampaknya sesaat lagi akan dilakukan konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sejumlah petinggi Polri sudah hadir, ya. Saya lihat ada Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi, dan kemudian ada juga Kabak Penum Polri, Komisaris Besar Polisi Nurul Azizah, dan juga sejumlah informasi yang kami terima ada beberapa petinggi polisi yang lain yang nanti akan ikut dalam konferensi pers selain Kapolri, yakni Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono, lalu kemudian juga ada Irwasum, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto, ada pula nanti Kabareskrim, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, dan sejumlah petinggi yang lain, diantaranya adalah Kaba Intelkam dan juga Kor Brimob Polri. Di sisi lain, saudara, saya juga ingin menyampaikan terkait dengan penggeledahan terbaru di rumah ketiga, ya, saya harus katakan ini rumah ketiga di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, terkait dengan rumah Irjen Verdi Sambo yang tentu ini belum pernah disebutkan sebelumnya, dan terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Apakah ada hal baru dari rumah ketiga Irjen Sambo ini? Tentu ini menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Kita akan tunggu nanti apakah akan disampaikan secara lengkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Polri. Kang Asep masih bersama saya? Iya. Sambil kita menyaksikan sama-sama, Kang Asep, ini kita melihat persiapan dari konferensi pers ini. Ini betul-betul besar, Kang Asep, ya, karena memang ada sejumlah pejabat yang saya dapatkan info bahwa ikut hadir dalam konferensi pers ini selain Kapolri. Ya, sejarah penegakan hukum di penyidikan belum pernah, kan? Anda menyebutkan berarti ini sejarah penegakan hukum ini? Sejarah pertama, mungkin ini ada bapak saya nih, Pak Susno, nanti bisa melengkapi nih. Wong kita galau, kakek ngomong gitu ya Pak Susno ya. Betul Kang Asep. Sejarah yang tidak pernah diungkapkan oleh siapapun, ya, ketika penyidikan oleh Kapolri dan Wakapolri lengkap para jenderal, ya.
nasional loh. Ini tindak pidana tindak pidana biasa, hanya pembunuhan biasa. Iya. Biasa. Kalau diumumkan kalau seorang jenderal bintang 4, ya sekali lagi jenderal bintang 4 dihadiri oleh para jenderal-jenderalnya, berarti ada sesuatu yang memang ya mudah-mudahan betul Pak Asep, ada sesuatu yang meliputi. Iya Pak Susno, saya sebutkan nih Pak Susno ya, karena ada selain Kapolri ada Wakapolri, ada Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum, ada Kabar Eskrim, ada Kabar Intelkam, ada Dankor Brimob, dan juga Kadif Humas tentu. Ini belum pernah sebelumnya penyampaian informasi sebegini besar. Sejak Polri berdiri baru ini, Kang Asep catatannya paling bagus. Baru kali paling ya kadang Kabar Eskrim aja jarang ngumumkan. Biasanya yang ngumumkan cukup level humas atau level direktur gitu. Kalau ini Kapolri langsung dihadiri oleh sejumlah pejabat di kiri kanan beliau, ini ada sesuatu yang meliputi. Nah, ini sejarah ya. Bagus. Kalau dilihat kasusnya ya kasus pembunuhan ya, bukan misalnya kasus pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya ya. Kita nggak tahu nanti apakah arah sana dan sebagainya, tentu nanti ini pasti proses berkembang. Tapi apa yang kemudian disampaikan ini, apa yang kemudian terjadi memang belum pernah terjadi sebelumnya di sejarah kepolisian Republik Indonesia soal pengumuman konferensi pers ini. Belum, jadi ya mudah-mudahan saja yang diumumkan sesuai dengan apa yang dipikirkan orang banyak. Gitu. Termasuk juga Pak Susno, saya bertanya juga soal rumah ketiga yang ternyata diduga terkait dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua, karena sekarang tengah dilakukan proses garis polisi, lalu kemudian ada penggeledahan di sana, ada juga Brimob yang berjaga-jaga. Ini hal yang baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan atau disebut-sebut dalam proses penyidikan kasus ini. Untuk kasus ini baru ya rumah ketiga datangi, tapi kan bisa saja TKP itu berawal dari mana, apalagi pasal 340 ada kan, itu perencanaan kan. Bisa saja kumpul-kumpulnya di rumah yang ketiga ini, terus di rumah kedua, baru eksekusi di rumah ketiga. Itu kita lihat nanti ceritanya. Kalau kumpul-kumpul, menarik. Iya, kalau kumpul-kumpul saya belum punya bayangan. Barang buktinya apa Pak Susno? Kan belum tentu misalnya ada CCTV misalnya. Ya kalau kumpul-kumpul mungkin para pelaku itu sebelum melakukan berkumpul di situ tugas gitu, bisa saja. Kita belum tahu apa ceritanya. Makanya ini sepanjang 1 bulan ini serial ini kan sangat menarik karena day to day berkembangnya luar biasa gitu. Lalu wah, kita percaya informasinya ini. Nah, ini kan ada beliau di sini. Ini kan. Baik, Pak Susno, tapi kalau saya mencoba untuk memahami logika penyidik ya. Kalau seandainya tempat kumpul-kumpul, apa yang digeledah atau apa yang diperiksa? Bisa tempat kumpul-kumpul, bisa juga ini TKP bukan ke 1 atau kedua, tapi ketiga, TKP akhir. Tempat menyembunyikan sesuatu barang bukti. Bisa jadi. Bisa jadi. Maka kita belum tahu ini misteriusnya apa di sini. Karena memang belum pernah disebutkan sebelumnya, belum pernah terdengar sebelumnya, ada rumah ketiga ternyata, yakni rumah di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, yang saat ini baru saja dilakukan penggeledahan oleh penyidik Barreskrim Polri dan juga dijaga ketat oleh pihak Brimob Polri. Ya, ini kan membawa tadi kalau nggak salah ada Inavis, ada fotonya ya. Tukang foto dari Polri, tidak mungkin ini pelanggaran disiplin, nggak mungkin, pelanggaran kode etik nggak mungkin, nah pelanggaran kode etik kan nggak mungkin sidik-sidik jari segala macam. Inavis bekerja sebagai apa di sini Pak? Apa yang dikerjakan oleh Inavis Pak? Inavis itu kan ngambil sidik jari, ngambil alat-alat bukti yang lain yang perlu diangkat dengan barang-barang kimia, ya pasti itu pidana gitu. Nggak mungkin kalau pelanggaran kode etik kan terkait dengan profesi, terkait dengan profesi kan nggak perlu diambil sidik jari sampai di situ. Jadi memang Inavis ini pasti pro justisia. Iya, untuk kepentingan alat bukti, barang bukti pidana. Tapi nanti kita tunggulah, itu baru terkaan Pak Tani aja ya. Pak Susno sekarang sedang bertani ya. Iya. Ya mau ngajak Pak Asep ke kampung saya makan durian. Kita sekampung, wong kita galau, padahal ngomong gitu baik kaki. Iya, makanya. Wah, Aiman bingung nih, orang Sunda pindah Baik. Pak, saya ke Pak Manager. Pak Manager, masih bersama saya? Siap, Mas. Aiman. Ini tentu hal yang baru dan kemudian cepat perkembangannya dari
hari Sabtu lalu ya, kita mendengar ada pengakuan dari Barada Eliezer, lalu kemudian berubah pada hari Minggunya ada perubahan pernyataan, ada pengacara juga ya, yang baru dari Barada Eliezer yang kemudian mengungkapkan sejumlah hal yang berbeda 180 derajat ya, berbeda total dengan apa yang kemudian selama ini kita dengar. Di antaranya tidak ada aksi tembak-menembak. Lalu kemudian ada perintah menembak dari atasan Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua yang kemudian diakui oleh pihak pengacara dilakukan oleh Barada Eliezer. Namun atas perintah dari atasannya. Belum tahu atasannya siapa. Karena kalau Tamtama atasannya kan banyak juga. Ada Bintara juga, ada termasuk juga Irjen Sambo atasannya. Siapakah itu yang dimaksud? Belum ada yang tahu. Tapi intinya adalah hal-hal baru ini terus terungkap. Sampai kemudian hari ini kita melihat. Bung Manegar, ini tentu kalau saya lihat awalnya ini adalah dari pernyataan atau tulisan Barada Eliezer yang sekarang tengah dilindungi oleh LPSK. Sejauh mana LPSK melakukan perlindungan terhadap Barada Eliezer? Ya, 14 Juli yang lalu Barada E ini kan mengajukan langsung ke LPSK untuk mendapat perlindungan. Kita melakukan asesmen. Tetapi kemudian di tengah jalan ada perkembangan baru. Waktu itu kita di Kompas juga dengan Pak Susno senior kita. Betul, kita di Kompas waktu itu. Ya, dan ada pengumuman bahwa Barada E itu kemudian di TSK-kan oleh tim sus. Nah, pertanyaan kemudian, apakah LPSK masih boleh atau dapat melindungi tersangka? LPSK kemudian menjawab, LPSK tidak punya mandat untuk melindungi tersangka kecuali kalau pelaku ini mau mengambil posisi sebagai justice collaborator atau dalam istilah hukum perlindungan sering disebut sebagai saksi pelaku atau pelaku yang mau bekerja sama. Nah, kita mendengarkan setelah pergantian PH, penasihat hukum lalu menyampaikan kepada publik bahwa Barada E berkeinginan mengambil tanggung jawab sebagai GC. Nah, esoknya kemarin itu pengacaranya sudah datang ke LPSK untuk menyampaikan keinginan yang bersangkutan, Barada E, untuk menjadi justice collaborator. Nah, karena ini sudah masuk permohonan ke kita, maka hari ini LPSK sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman Bareskrim, Mabes Polri. Untuk pertama, tentu karena ada permohonan ini kita melakukan koordinasi tentang beberapa hal. Pertama, kita ingin memastikan soal berdiskusi soal keselamatan karena ini ditahan di Mabes Polri, khususnya di Bareskrim. Nah, karena itu LPSK sedang berkoordinasi ini agar LPSK juga melakukan penebalan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Nah, yang kedua, kita ingin berkoordinasi dengan teman-teman Bareskrim agar suplai makanan terhadap E itu disuplai oleh LPSK. Ini penting. Ya, bagus. Pengamanan yang bersangkutan. Suplai apa? Boleh dikatakan? Boleh diulangi lagi, Bung Manegar? Suplai makanan. Suplai makanan. Jadi LPSK yang akan memberikan makanan kepada Barada E, ini semata untuk menjamin agar, karena dalam banyak pengalaman kita, makanan itu penting kita jaga. Oke. Nah, maksudnya saya harus tentu ini banyak persepsi nanti. Saya ingin memastikan dulu, saya ingin konfirmasi. Maksudnya ada kemungkinan diracun? Kita antisipasi, Mas. Oke. Lebih bagus sedia payung sebelum turun hujan di Palembang. Lebih bagus kita kasih. Termasuk AC loh, Pak. AC, air condition. Oke. Ya, air condition itu bahaya. Itu bisa dimasuki. Kenapa Pak Susno? Bahaya kenapa Pak Susno? Air condition bisa dimasuki zat loh. Kemudian terhirup. Oke. Terima kasih Pak Susno. Ini menjadi catatan kita ini. Kemudian yang juga kita sampaikan ke Bareskrim, ini kan pasti kalau mengambil tanggung jawab sebagai GC, pasti tantangannya kita bisa bayangkan. Akan ada sekian banyak hambatan di depan yang akan ditemui oleh Barada E. Maka kita juga akan menyediakan rohaniawan bagi yang bersangkutan agar secara spiritual bisa didampingi. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu juga kita memastikan kalau dia menjadi GC,
maka kemudian kami harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan, karena LPSK itu melindungi orang, setiap orang begitu ya, bukan penasihat hukumnya tetapi orangnya. Karena itu kita akan meminta berkoordinasi dengan Bareskrim untuk kemudian bisa bertemu dengan Barada E. Nah, itu yang dilakukan oleh LPSK, Mas Aiman. Ya, ini belum resmi ya, karena belum dinyatakan assessment oleh LPSK. Kondisinya seperti itu, Bung Manegar? Karena kalau dalam SOP kita memang argo itu jalan, itu sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan. Nah, maksimal 30 hari. Tetapi begini, kami juga sedang berkoordinasi tadi itu, agar kalau situasi atau eskalasi terhadap soal keselamatan ini ya, soal keamanan, maka LPSK bisa menggunakan mekanisme perlindungan darurat. Perlindungan darurat itu berbeda dengan perlindungan reguler. Yang reguler itu 30 hari kita bekerja maksimal, lalu kemudian diputuskan oleh 7 pimpinan melalui sidang mahkamah pimpinan, baru menjadi terlindung. Tetapi mekanisme perlindungan darurat itu cukup dengan 1-2 pimpinan menyetujui, lalu kemudian menjadi terlindung LPSK, lalu nanti sekitar 7 hari akan kita laporkan di rapat pimpinan. Jadi sistem jemput bola maksudnya ya, tidak menunggu proses yang lain untuk darurat. Ini situasinya sangat eskalatif. Nah, karena itu demi tujuan LPSK hadir ini kan sebetulnya supaya ada orang yang mau ngambil tanggung jawab begini ini, negara hadir. Lalu kemudian dia bisa nyaman, aman, dan pada akhirnya menjadi terang, membuat terang peristiwa pidana ini. Karena begini, Bung Manegar, karena tentu kita harus ingat juga bahwa semua ini berubah karena pernyataan dari Barada Eliezer, sehingga tentu harus dilakukan juga upaya luar biasa terhadap Barada Eliezer terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Ya, tentu LPSK itu lembaga HAM ya, maka perspektif HAM-nya harus kita jalankan. Kalau misalnya tadi kita mendengarkan, ini sekali lagi tentu ruangnya Komnas HAM, tetapi bagi kita, ini kan peristiwa pembunuhan ya, extraordinary crime, kemudian itu terjadi di rumah negara, pelakunya, dugaan kita ini oknum negara, korbannya, alat yang digunakan untuk membunuh, itu juga uang negara. Nah, pertanyaannya, kemudian kita tidak melakukan respon cepat untuk mengungkap peristiwa ini? Bung Manegar? Ya, kita akan dengarkan langsung pernyataan Kapolri, Bung Manegar. Ini sesaat lagi kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berikut ini, saudara, kita akan dengarkan. Tengah menuju podium untuk menyampaikan informasi terbaru terkait dengan terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kita akan dengarkan, saudara. Dan saat ini Kapolri Jenderal Polisi sudah ada di depan, diikuti Wakil Kapolri Komjen Gatot, ada juga Kabar Reskrim Agus Hadianto, dan ada juga Irwasum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebijakan. Yang saya hormati Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, dan seluruh tim sus, rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran
apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat yang tentunya saat ini dan kemarin juga telah kita laksanakan. Tim Sus telah melakukan pendalaman terhadap laporan awal tindak menembak antara Saudara J dan Saudara RE di Duren 3 yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dilakukan pemeriksaan di Propampori dan juga Polda Metro, di mana pada saat pendalaman dan olah TKP ditemukan ada hal-hal yang menghambat proses penyidikan dan kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan, seperti hilangnya CCTV dan hal-hal lain, sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi dan direkayasa. Oleh karena itu, dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, tim Sus telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa, menghalangi proses penyidikan, sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karup Aminal, Kadif Propampori, Karup Provos. Kemudian tim Sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu, dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah
merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim SUS telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenalan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometric identification oleh Pusinafis serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim SUS telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus balik oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik, dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim SUS yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu BC.
terkait dengan penanganan oleh tim Irsus, terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum. Dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Silakan. Atas izin Bapak Kapolri dan Bapak Kapolri, kami menyampaikan perkembangan yang dilaksanakan tim sus khususnya dalam pelaksanaan Basik khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk oleh Bapak Kapolri yang beranggota lengkap yang langsung sebagai penanggung jawab Bapak Kapolri dari Barreskrim Polri, Itwasum Polri, kemudian Mbak Intelkam, SSDM, Pusdokes dan Divteika. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat beliau menyampaikan, kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat, selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami bahwa di Jupai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itwasum membuat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Barreskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang diduga patut juga melanggar Kode Etik Profesional Polri atau KKEP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan, 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwira tinggi ditempatkan di Mako Brimob Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Dari itulah pemeriksaan Riksus, karena sudah ada unsur pidananya, maka kita limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada Bribka RR pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus juga demikian. Adanya dugaan tidak pidana maka juga kami limpahkan kepada Barreskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Kapolri bahwa tim sus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Makobrimob. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tidak pidana. Maka tadi Pak Kapolri menyampaikan setelah dilakukan gelar perkara dan sudah tepat sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri, dari Barreskrim Polri ada 2 personil. 1 Pamen, berpangkat Pamen, dan 1 Pama. Divpropam Polri ada 21 personil. Perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian,
tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Kalau nanti ada unsur pidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Krim Polri. Tetapi kalau hanya melakukan kode etik, maka tentu di Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan tim sus akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil Polri yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek Polri Duren 3. Oleh karena itu, kami juga tim sus mengucapkan terima kasih. Tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada Komnas HAM, karena beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompolnas yang terus selalu memberikan pengawalan, sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada tim sus, walaupun menunggu, namun sudah ada titik terang dan sehingga terungkap. Termasuk juga tentu kepada seluruh anggota Polri yang saya cintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Saya kira itu Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwasum yang sudah menyampaikan beberapa pointers penting terkait dengan kinerja tim sus yang dipimpin oleh beliau. Selanjutnya Pak Kabar Eskrim saya perintahkan untuk menyampaikan terkait pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang kami hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Ketua Tim Sus Penanganan Kasus Penembakan di Duren 3. Pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, awal pembentukan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sampai hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak-menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil autopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil autopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Karena apa? Karena laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilaporkan kepada Mabes Polri pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban
Brigadir Joshua ke Mabes Polri pada saat tanggal 18. Kita langsung melaksanakan pemeriksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah periksa lebih kurang 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh ya tadi Pak Irwasum sudah menyampaikan beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan, dan syukur alhamdulillah dengan kegigihan daripada seluruh tim yang bekerja, karena mungkin melihat ancaman hukuman pasal 338 Yunto 5556 KUHP cukup tinggi, karena yang bersangkutan tidak merasa punya kepentingan sendiri. Oleh karena itu Baradae ini membuat pengakuan yang disampaikan kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, dan itu terjadi kepada tersangka-tersangka lainnya sampai bisa mengungkap tabir kejadian yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat. Apakah benar terjadi tembak menembak atau ada kejadian lain yang disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kabar Eskrim. Jadi rekan-rekan, saya kira sudah jelas tadi persangkaan pasalnya. Pasal 340, saya ulangi, pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 terkait dengan 4 orang yang tadi sudah disebutkan, dan tentunya ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan hambatan upaya untuk menghilangkan barang bukti, saya minta kepada tim sus juga lakukan pemeriksaan terhadap saudara FS. Apakah ada perintah dari yang bersangkutan, dan tolong segera laporkan hasilnya. Kemudian tentunya tim sus, karena ini sudah menjadi perhatian publik, saya minta untuk betul-betul
segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras, sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan betul-betul bisa dilakukan dengan profesional. Dan harapan kita semua tentunya kasus ini bisa segera tuntas dan segera kita limpahkan kejaksaan untuk segera bisa diproses sidang. Kemudian terkait dengan temuan-temuan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana lain yang ditemukan agar segera dituntaskan dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Tentunya ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Tentunya terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Irwasum, sekali lagi dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat pada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang benderang, dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Pak, salah satu yang paling menjadi sorotan Pak publik yaitu mengenai motif siapa? Motif tadi kan bilang lagi di dalam. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, namun yang pasti ini menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa pembunuhan. Untuk apa kesimpulannya, tim saat ini terus bekerja, ada beberapa saksi yang saat ini sedang diperiksa dan tentunya nanti akan kita informasikan. Namun yang paling penting peristiwa utamanya, apakah tembak-menembak atau yang terjadi penembakan, ini saya kira tadi sudah dijelaskan secara terang. Silakan. Pak mengenai yang pertama itu kan yang ditanyakan keterlibatan katanya ada penasehat Kapolri yang inisial MH itu yang menyebut skema juga baik itu Pak. Dan yang kedua, apa sudah bisa dipastikan bahwa motifnya tidak ada tentang pelecehan seksual? Karena itu keluarganya kan juga menggunakan urat sosial itu kan. Juga mungkin dia punya Polri dan FDI misalkan kena di dalam awal katanya itu pelecehan seksual. Dan yang juga mungkin Pak, kenapa SK-nya tidak mengambilkan seperti kasus-kasus lainnya Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi pertanyaan pertama tadi, kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Terkait dengan motif, tadi sudah kita sampaikan bahwa pendalaman masih terus dilakukan, dan ini tentunya membutuhkan keterangan dari ahli-ahli di samping persesuaian saksi-saksi, sehingga tentunya ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Pak, izin Pak. Ya Pak. Ya Rama Pak dari Radio El Sinta Pak. Untuk soal etiknya Pak, ada 31 personil yang diduga melakukan pelanggaran etik dan ini jumlah cukup besar. Yang ingin diketahui apa sebenarnya motivasi dari mereka, rata-rata mereka, apakah mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini mempengaruhi atau bisa mengganggu jalannya penyelidikan. Terima kasih Pak Kapolri.
Baik, tim Propam, tim Irsus dan tim Propam saat ini sedang mendalami apakah mereka sadar ataukah atas perintah, sehingga ini yang kemudian nanti kita putuskan apakah dia masuk pidana atau etik. Jadi ini akan kita sampaikan di berikutnya. Silakan. Satu lagi ya. Sudah. Penembakan yang dilakukan terhadap Brigadir J dilakukan dengan senjata yang mana, Pak? Dan kemudian tadi disebutkan FS menggunakan senjata dari Brigadir J. Apakah FS juga ikut melakukan penembakan terhadap J? Tadi sudah saya jelaskan, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan atas perintah saudara FS dengan menggunakan senjata milik saudara Brigadir R. Terkait dengan apakah FS ikut menembak, ini sedang dilakukan pendalaman karena ada beberapa pendalaman terkait dengan saksi, kemudian bukti saintifik yang sedang kita dalami, dan kemudian yang digunakan untuk melakukan penembakan ke dinding adalah senjata milik saudara J. Jelas ya? Saya kira cukup. Proses terkait dengan penyidikan dugaan pelecehan seksual terus dilakukan, Pak. Tapi sebenarnya dilakukan aktivitas Brigadir J pada saat ditembak itu sedang apa, Pak? Baik, saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian oleh penyidikan yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan ya. Jadi supaya semuanya nanti terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun paling tidak secara garis besar apa yang menjadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab. Terkait dengan posisi Irjen FS saat ini dipatsuskan di Rutan Brimob, tentunya setelah penetapan tersangka akan ditahan dan nanti akan diputuskan oleh tim apakah ditahan di Rutan Brimob atau tempat yang lain. Nanti akan diputuskan setelah pemeriksaan beliau sebagai pemeriksaan FS sebagai tersangka. Baik, mungkin itu. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara, baru saja disampaikan konferensi pers oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang kemudian tadi sempat ditambahkan oleh Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto, yang juga diberikan penjelasan selanjutnya oleh Kabareskrim Polri, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, bahwa informasi terbaru, saudara, yang kemudian disampaikan adalah Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan berencana ini adalah kasus pembunuhan dengan pasal KUHP yang paling tinggi hukumannya, yakni maksimal hukuman mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Kita akan lanjutkan dialog kami dengan sejumlah narasumber. Ada Kang Asep, ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, dan juga Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution. Saya ke Pak Susno dulu. Pak Susno. Iya, baik. Ya, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Kapolri. Tentu apresiasi terhadap Polri yang kemudian membongkar ini, meskipun belum semua disampaikan karena masih dalam pendalaman. Tapi pasal 340 pembunuhan berencana ini luar biasa dan baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Polri terhadap Pati atau perwira tinggi Polri. Benar demikian, Pak Susno?
Sampai dengan saat ini seingat saya ya benar demikian, termasuk diumumkan oleh pejabat yang paling tinggi di Polri juga baru sekali ini. Kemudian yang pertama kita apresiasi kepada Bapak Kapolri dan lembaga Polri atas kinerjanya yang telah berhasil mengungkap kasus ini, yaitu pembunuhan berencana atau pembunuhan direncanakan. Pasal yang dituduhkan tadi kita lihat bahwa pasal yang sangat berat. Pasal subsidiarnya 338 yaitu pasal pembunuhan biasa dan diyontokan lagi kepada 556 berartinya tidak seorang diri. Artinya masih ada kemungkinan lagi selain 4 orang ini ada yang lain lagi bisa jadi tersangka karena penyidikan belum selesai. Penyidikan belum selesai, masih ada yang ditunggu-tunggu hasil visum et repertum kedua, hasil visum et repertum pertama tentunya akan dibandingkan. Kemudian hal-hal lain termasuk yang merusak TKP, yang menghilangkan barang bukti saat ini baru diperiksa kode etik. Apakah di antara mereka akan berubah nantinya menjadi tersangka ikut serta dalam pembunuhan kan sudah ada. Atau tinggal motifnya nanti selesai nanti pemeriksaan, pendalaman dan juga nanti dari bukti saintifik yang didapat akan disampaikan kembali. Apa yang membuat Polri percaya dengan pemeriksaan Baradae ini, Pak? Ya gini, ini teknis. Ya, pada saat ini dari penyidik tim sus melakukan penggeledahan di 3 lokasi. Ya, di Duren 3 nomor 58, kemudian di Saguling, dan satu lagi di di Jalan Bangka. Nah, 3 pemeriksaan tersebut ya dilakukan penggeledahan sudah dapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, untuk mencari barang bukti yang terkait menyangkut masalah kasus penembakan yang terjadi di TKP Duren 3. Hasilnya apa? Karena masih proses, juga nanti akan disampaikan kepada teman-teman. Oke? Itu dulu lah. Pak, rekayasa hasil otopsi, perintah dan proses juga, Pak? Apa saja yang sudah disita dalam penggeledahan ini, Pak? Tidak ada yang juga rekayasa otopsi. Pak, dalam penggeledahan ini apa saja yang disita? Nanti dari Perhimpunan Kedokteran Forensik dalam waktu dekat nanti akan mengumumkan hasil dari otopsi yang kedua atau setelah kita lakukan rehumasi yang di Jambi kemarin. Pak, tapi ada perintah dari FS nggak sih Pak ke Polres Selatan agar mempercayai skenario yang disampaikan oleh yang bersangkutan Pak? Karena kan itu kan sempat disampaikan. Ya, itu tadi sudah disampaikan Pak Kapolri. Ya, perintah terhadap beberapa 31 orang dan yang sudah ditetapkan sebagai terperiksa itu nanti didalami oleh Irsus. Irsus mendalami sampai jauh mana perintah FS kepada orang per orang dan perannya. Ya, jadi saya mau untuk bersabar teman-teman, nanti akan disampaikan. Pak, kenapa? Apa? Itu teknis, ya permintaan dari penyidik untuk melakukan backup terkait menyangkut masalah upaya penggeledahan yang dilakukan di 3 lokasi pada sore hari ini. Apakah ada potensi ancaman gitu Pak pada saat penggeledahan makanya diturunkan Brimob? Ya, itu diskresi dari penyidik. Kalau penyidik melihat seperti itu, ya penyidik menilai seperti itu, ya penyidik minta bantuan untuk backup pengamanan dalam proses penggeledahan. Berarti ada ya Pak? Ya. Permintaan tim sus Pak ini? Ya. Pengamanan ini permintaan dari tim sus? Iya, permintaan dari tim sus, penyidik tim sus yang memimpin langsung penggeledahan tersebut. Pak, kenapa FS menunjuk Baradae Pak? Ya. Kenapa FS menunjuk Baradae? Masih bagian dari objek pemeriksaan dari penyidik. Ya, ini kan masih berproses semuanya. Ya, malam ini Pak Kapolri sudah menyampaikan komitmennya membuka kasus ini seterang-benderangnya dan menetapkan tersangka FS dan tersangka K ya terkait menyangkut masalah peristiwa pasal 340, 338 junto 5556. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Sudah cukup. Kabel.
Iya, Pak Susno, mohon maaf tadi kami mendengarkan dulu bagaimana kemudian Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang kemudian menyampaikan informasi terbaru terkait penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Kapolri. Jadi 340 ini pasal yang memang mengejutkan yang kemudian dikenakan terhadap Irjen Verdi Sambo. Ini luar biasa, ini belum pernah sebelumnya terjadi. Saya ke Pak Susno, mungkin ada tambahan soal ini sebelum saya ke Kang Asep. Jadi pertama kita terima kasih sekali bahwa sudah hasil kerjanya sesuai dengan apa yang selama ini dipertanyakan dan tentunya telah didukung oleh alat bukti yang cukup kuat. Dan nantinya alat buktinya akan bertambah kuat manakala pisem sudah keluar, manakala hasil forensik yang lain seperti digital forensik, kemudian hasil balistik forensik, dan apalagi kalau nanti Ibu Putri sebagai saksi, dia bisa memberikan kesaksian lagi, akan tambah kuat lagi. Dan masih terbuka kemungkinan tersangka yang lain, karena ini 55 dan 56-nya masih nunggu. Kemudian yang masih diperiksa di kode etik, sangat terbuka peluang dia untuk kena pidana. Apakah pidana pembunuhan, apakah pidana menghambat jalannya penyidikan. Menghambat jalannya penyidikan itu tindak pidana juga. Kang Asep yang paling hafal itu. Terima kasih. Saya ke Kang Asep sekarang. Kang Asep, tentu ini menjadi pertanyaan selain daripada konstruksi kasusnya adalah motif. Meskipun pembunuhan berencana tidak tergantung motif. Jadi hasil dari pembunuhan yang direncanakan tidak melihat motif. Betul demikian ya Kang Asep. Meskipun juga publik pasti bertanya, motifnya apa? Kan tentu seperti itu ya. Mas Aiman, motif di sini nggak penting. Disebut 340 itu bahasa Belandanya verbedachte rad, ya, ada jangka waktu singkat dan tenang. Maaf saya harus katakan ini bukan terang benderang lagi nih. Junior-juniornya Pak Susno mengatakan udah terang benderang dan telanjang saya kira. Ya, unsur bukan ya. Bahkan jelas, tegas, tuntas, badas, sadas saya kira. Saya buktikan 340. Di mana hal itu Anda bisa menjelaskan? Di mana terang benderang yang begitu luar biasa dari kasus ini? Panjang loh ini. Saya bayangin tadi bagaimana Jenderal Agung ya Irwasum, ya kemudian Jenderal Barreskrim Agus menjelaskan rincian. Tadi sebelumnya Pak Kapolri kan sudah sampai 3 kali tidak ada tembak menembak. Berarti tembakan kan menembak. Dan di uraian di tengah dikatakan yang menyuruh FS, yang melakukan RE, yang lain membantu. Unsur 340 itu perencanaan tadi ya dalam waktu singkat dia mempertimbangkan dengan tenang. Nah kalau kejadian tadi kan ambil senjata itu dia bisa mempertimbangkan. Ya, dengan sengaja dia akan mengetahui, menghendaki, willing and witten. Artinya apa? 340 ini jelas tegas ya. Saya kira. Cuma hati-hati Mas Aiman. Ya. Lagi. Tidak perlu motif, nggak usah motif dicari-cari yang lain-lain lah. Unsur 340 jelas menghilangkan nyawa ya direncanakan itu ada batas waktu singkat ya. Kemudian dengan tenang itu dilakukan, bahkan memerintahkan RE. Lebih penting lagi. Cuma hati-hati. Mungkin nanti guru saya ini Pak Susno akan memperbaiki saya. Hati-hati pasal 51 ya. Hati-hati Mas Aiman ya. 51 ayat 1. Tidak dapat dipidana orang yang melaksanakan perintah jabatan karena kewenangannya. Jadi saya maaf ya, tidak RE ini di samping harus perlindungan, maaf Pak Manajer Nasution, Panas, ya harus diberikan perlindungan. Bahkan kalau saya hakimnya, Mas saya mendahului, tolong Pak, Bapak saya nanti koreksi. Saya akan bebaskan kok, minimal lepas, perbuatan ada, cuma karena itu perintah jabatan. Pasal ya, meskipun begini kan, dia yang menembak dan diakui, bisa lepas itu dari jeratan hukum. Dia kan melaksanakan, maaf ya, istilah kopral diperintah jenderal, siapa yang melawan berani? Saya kopral, jenderalnya Susno II aja diperintah ya, saya siap komandan. Dia laksanakan, tembak. Jadi nanti bagaimana penasihat hukum jeli, nih ya sekali, bagaimana penasihat hukum jeli harus belajar sama Jenderal Susno II supaya pasal 51 ayat 1 nyangkut di RE. Saya berani mengatakan, berani taruhan lah. So, kalau mau taruhan. 151 ada bisa menjelaskan tuh? Ya, saya bacain ya, supaya jelas 51, nggak usah bacain karena di luar kepala. Tidak dapat dipidana, sekali tidak dapat dipidana perbuatan yang melakukan atas perintah jabatan, sekali lagi. Kan jelas, si RE itu adalah ajudan, anak buah di situ. Komandannya adalah FS. Ketika FS memerintahkan, siapa yang berani melawan jenderal seorang kopral? Ya, ada Kopral Asep yang berani melawan Jenderal Susno. Jadi kalau ini nanti bisa dibuktikan oleh penasihat hukum, tapi penasihat hukum saya kalau pintar tuh, penasihat hukum yang sekarang tuh bagus. Saya senang sekali seorang psikolog dan seorang penasihat hukum. Kalau dia jeli masuk pasal 51 ayat 1, nanti saya kasih jurisprudensi, harus lepas. Maka saya bilang, jangankan nanti lepas satu bebas. Pernah terjadi kasus itu mungkin dilepaskan oleh pengadilan? Banyak, Mas Aiman. Contohnya mungkin Anda bisa sebutkan. Nah,
Dulu kan ketika membebaskan Sengkon Karta juga dia hanya ketemuan bukti baru kan. Ketika kasus Bancai di Bandung, ketika beberapa kasus lain, saya sebutkan ya. Kalau 51 ayat 1 itu ketika dia melaksanakan perintah jabatan itu malah sebenarnya tidak pusat diproses, cuman kita biarlah ke pengadilan supaya nanti kan jadi. Nah, tadi yang dikatakan manajer Nasution, betul saksi, tapi dia adalah sebagai saksi dalam perkara yang menyuruh kan. Nah, saksi itu dapat perlindungan, tapi dalam hal lainnya nanti si RE sebagai terdakwa. Nah, hakim harus berani di sini. Hakimnya harus progresif dong. Jadi proses pengadilan akan tetap berlangsung bagi Barada Eliezer, tapi sangat mungkin di pengadilan nanti ia bakal dibebaskan, diputus bebas. Ya, karena begini, ini semua terbuka awal-awalnya kan gelap gulita. Saya dengan Pak Susto kan jadi prama, jadi petugas BMKG, hanya kira-kira. Tapi dengan pernyataan sekali versi penasihat hukumnya yang menyatakan dan dia tadi penjelasan Jenderal Agung, dia tulis tangan, semua terbelalak kan terkuak semua. Siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan. Jadi ketika di peristiwa kita diuntungkan oleh penjelasan RE dan dikatakan kan penasihat hukumnya di versi yang sebelumnya dia tertekan, dia takut, dia tunduk patuh. Ya, kalau tunduk patuh berarti perintah jabatan. Kalau perintah jabatan tidak dapat dipidana hukumnya. Baik. Terakhir saya ke Bung Maneger. Bung Maneger, ini atas, ya saya harus katakan ini, atas pernyataan dari Barada Eliezer, 3 jenderal dinonaktifkan, 25 pejabat Polri dinonaktifkan, bahkan ada 4 tersangka, termasuk salah satunya adalah Jenderal Bintang 2 yang merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana karena pernyataan dari Barada Eliezer. Pertanyaan saya, sejauh mana perlindungan terhadap Barada Eliezer, tempatnya di mana dan lain sebagainya, Anda bisa menjelaskan ini kepada publik? Iya, hari ini begitu kemarin penasihat hukumnya datang ke LPSK untuk menyampaikan keinginan Barada E untuk menjadi justice collaborator, hari ini LPSK, 2 pimpinan LPSK itu bertemu dengan teman-teman Bareskrim. Dan kita menyampaikan ini negara harus melindungi. Ini saksi yang membuka Pandora ini kan, dan terbukti malam ini kemudian semua terbuka. Karena itu harus dijamin keselamatannya. Nah, yang kedua juga kita menyampaikan tadi, makanannya perlu dijaga. Ini terus terang saja menjadi penting. Nah, yang ketiga tadi Pak Susno, saya kira masukan. Terima kasih Pak Susno. LPSK diberi masukan juga soal AC ini. Nah, ini juga nanti akan kita beri. Ini hal baru ya, mungkin LPSK perlu berkoordinasi juga nih, hal baru. Jadi AC pun bisa dilakukan memasukkan zat-zat yang beracun sehingga yang bersangkutan meninggal misalnya. Bung Maneger? Bung Maneger? Iya, tampaknya gangguan. Iya. Pak Susno, terakhir Pak Susno. Jadi apa saja yang harus diperhatikan Pak Susno selain makanan, AC, apalagi Pak Susno? Makanan, AC, terus nggak usah nunggu 1 minggu. Mulai malam ini harus 2, sebagaimana dikatakan Pak Asep tadi, RE dan jadi itu. Sebentar Bung Maneger. Iya, sebentar. Saya 2 lakukan, kemudian tadi nanggapi Pak Asep tadi, itu sangat benar pasal 51, tapi itu dibawanya di pengadilan. Nah, tinggal tergantung advokatnya. Ya, Pak Asep, advokatnya bagaimana? Ya itulah nanti. Tapi harus di pengadilan. Jadi segera dilakukan perlindungan terhadap Barada Eliezer. Semuanya, baik tempat, makanan yang tadi sebutkan, tempat ya, makanan, AC, bahkan itu harus diperhatikan betul. Dan segera dilakukan perlindungan karena ini hal yang luar biasa. Secara kasus juga luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya di lingkup kepolisian Republik Indonesia sepanjang sejarah. Tentu ini menjadi hal yang luar biasa. Dan terus kita cermati terkait dengan perkembangannya sampai nanti mungkin ke pengadilan. Ini hal yang masih terus berkembang, motifnya masih tanda tanya, tentu ini masih dalam pendalaman dan apapun yang terjadi, kasus 340 ini tidak tergantung pada motif. Karena ini merupakan pembunuhan yang, ini dugaan masih ya, karena masih dalam berproses ya, masih dugaan pembunuhan yang dilakukan secara terencana. Mas Aiman, lupa Mas Aiman. Ya? Silakan Kang Asep.
340 tadi disinggung oleh Pak Susno, hati-hati ya karena ada beberapa oknum polisi yang sedang diperiksa. Pasal 221 ya sekali ya menghalangi penyidikan proses. Kedua, menyembunyikan atau barang bukti. 233 ancaman yang sama 9 bulan 4 tahun itu harus dilakukan. Ada pembelajaran bagi oknum-oknum junior Pak Susno yang berani melaksanakan perintah yang sebenarnya itu segala tadi menghalangi yang sebenarnya. Itu pasalnya jelas 221 dan 233 itu harus dikenakan. Jadi tidak berhenti di proses pembunuhan, tapi ketika pembunuhan tadi ya dihilangkan dan sebagainya, itu harus jalan. Tidak boleh tidak pembelajaran bagi siapapun. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, mantan hakim yang juga pengamat hukum. Kemudian juga ada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009, dan juga ada Wakil Ketua LPSK, Bung Maneger Nasution. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Dan saudara, ini adalah Breaking News Kompas TV, saya Aiman Wicaksono undur diri. Saat lagi Anda akan menyaksikan sejumlah informasi khusus terkait dengan penetapan tersangka bagi Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Kita akan kembali ke program berikutnya, yakni ada program Berita Utama yang juga akan membahas soal ini. Saya Aiman Wicaksono undur diri, selamat malam, sehat selalu.